وموال اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد ختام النبي الإمام المتقين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الحر إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin dan hadirat, pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puja dan puji syukur tidak pernah kita lupakan. Selalu kita utarakan kepada kehadirat Ilahi Rabbi Jalla wa ala Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semuanya. Min nikmatul iman, nikmatul Islam, wa ala ni'mah. Allah memberikan berbagai macam nikmat-Nya pada kita semuanya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan itu merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betul? Kalau seandainya bukan karena iman, Islam, dan anugerah dari Allah serta Allah sehatkan badan kita, ladamna ila hadal makan. Niscaya kita bakal kumpul di tempat ini pada malam hari ini. Ini semata-mata rahmat dari Allah, anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Amtashkur au takfur. Kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atau menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat. Fa na'udzubillahi min. Insyaallah yang dengan hadirnya kita pada malam hari ini jadi hamba-hamba yang tahu diri, jadi hamba-hamba yang bersyukur, jadi hamba-hamba yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Bangga nggak saudara-saudara punya Nabi Muhammad? Senang nggak punya Nabi Muhammad? Bahagia nggak punya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Karena kita mempunyai idola Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Dikumpulkan di surga Allah paling tertinggi bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaatnya, syafaat Nabi kita Nabi Muhammad, mendapatkan karunia-Nya, magomnya, cintanya, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Edisi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya Habib sampaikan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir Islam. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya peradaban Islam.
Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya cahaya kegelapan menuju cahayanya Allah. Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya akhlak sopan santun tata krama. Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya kebangkitan Islam, lahirnya Al-Qur'anul Karim, lahirnya hal-hal yang mulia, lahirnya fadl rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul wa bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala dan fadlullah dan karunia dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah, bersenang-senanglah. Dikatakan dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir yang lain, anugerah yang terbesar yang Allah berikan di muka bumi ini adalah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bina bidulumati ilan nur, dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Dalam sebuah forum kajian, Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awwal dan pada hari Senin? Kenapa? Bukankah dalam agama Islam itu banyak bulan-bulan yang mulia? Ada bulan Ramadan, selain bulan Ramadan ada bulan Rajab, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram yang mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awwal yang asalnya nggak terkenal, yang asalnya bulan biasa-biasa? Dan kenapa nggak lahir di hari Jumat aja, mulianya hari Jumat? Kenapa nggak lahir di hari Sabtu aja? Kaum sebelumnya, umat sebelumnya itu memuliakan hari Sabtu. Orang Yahudi memuliakan hari Sabtu, orang Nasrani memuliakan hari Minggu. Kenapa nggak dilahirkan di hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad? Kenapa? Justru dilahirkan pada hari Senin. Allah Subhanahu wa taala secara sengaja, Allah Subhanahu wa taala secara sengaja melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di hari Senin dan bulannya bulan Rabiul Awal, karena Allah ingin memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW secara utuh, bukan karena pengaruh bulan, bukan karena pengaruh hari. Justru hari Senin disunnahkan tidak untuk puasa, jadi mulia hari Senin. Justru bulan Rabiul Awal yang asalnya biasa-biasa aja jadi mulia bulan Rabiul Awal. Kenapa? Bahkan disebut bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga. Ya, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak man mahabba syai'an akthar min dzikri. Ya, kalau seandainya kalian cinta terhadap sesuatu, sering menyebutnya, sering diceritakannya, sering diomonginnya. Kalian cinta pada pacar kalian, ya Allah, ya, dikit-dikit pagi-pagi udah bangun tidur buka WA. Ya Allah, si Neng udah WA ini. Ya, si Neng udah WA. Luar biasa. Karena udah cinta, udah sayang. Makanya perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas 10 kebaikan buat kita semua. Dan Allah menghapus 10 kejelekan kita. Allah
Allah mengangkat 10 derajat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enteng, ringan, tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya bagus, pahalanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semuanya jangan pernah tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meninggalkan menyebutkan minimal 100 kali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena katanya Ali bin Muhammad bin Husain al-Laksi sahibul Mursyidul Durar, beliau mengatakan masih kama majma'il maulid yujillul qurub. Zakal waqtil asi ila arbaat tatub. Gak ada perkumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulan dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan Rawi, dibacakan Sirtul Durar, dibacakan Diaul Lami, dibacakan Ad-Dibai, dibacakan salawat-salawat, lantunan pujian qasidah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sangat penting. Ini menghilangkan kegalauan. Perkumpulan seperti ini kesempatan bagi orang yang ingin bertobat kepada Allah. Ini perkumpulan yang menghilangkan gegana, gelisah, galau dan merana karena faktor dunia, karena faktor ekonomi. Nyaman salawatan, adem salawatan, berkah salawatan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini penting buat kita semuanya. Makanya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam qasidahnya beliau mengatakan walau anna amilna kulla idin maulidan li Ahmad al-Qur'an. Kalau seandainya tiap saat, tiap waktu enggak usah bulan Maulid Nabi doang. Ya, setelah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal dan lain sebagainya, bahkan bulan-bulan yang lainnya pun ya, mengadakan peringatan Maulid Nabi, bersalawat kepada Nabi, mengadakan perayaan-perayaan seperti ini, peringatan seperti ini, perkara wajib sudah menjadikan kewajiban umat Islam yang cinta, yang kangen, yang rindu, yang katanya bahagia memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan kita kepada Rasulullah? Apa balasan kita kepada Rasulullah? Apa kebaikan kita kepada Rasulullah? Apa terima kasihnya kita kepada Rasulullah? Berapa benar? Apakah kita ada sholawat 100 kali setiap hari? Apakah kita sudah bersedekah setiap hari 1 juta? Apakah kita sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis? Apakah sudah kita melakukan hal-hal yang baik, menghidupkan majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir? Apa balasan kita kepada Islam? Apa balasannya kita kepada Rasulullah? Apa balasannya kita kepada agama ini? Demi Allah, kita belum bisa. Kita belum pernah bisa membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal pernah sanggup, saudara. Untuk itulah ya, momen bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kesempatan yang paling mulia. Ya, ini kesempatan yang paling mulia untuk kita selalu senantiasa bersalawat, bermunajat, mengaji pada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kamu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku melebihi orang tua kalian, melebihi anak-anak kalian, melebihi seluruh manusia yang ada di dunia. Makanya cinta yang abadi, cinta yang benar-benar hakikat, cinta yang kita bawa ke alam barzakh ke akhirat Allah adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Enggak ada mati. Suami istri menikah, ada cinta, ada sayang. Salah satu meninggal, suaminya meninggal, istrinya kawin lagi. Ya, istrinya meninggal, suaminya kawin lagi. Ya,
anaknya meninggal, punya anak yang lain. Cinta kepada manusia sesuatu yang fana, cinta yang abadi yang tak ada habisnya, cinta kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, cinta kepada guru-guru kita dahsyat luar biasa. Ya, kadang-kadang kadang-kadang kita melihat ya, para sahabat ngaji sama Rasulullah SAW, saking saya cintanya sama Rasulullah datang menghibur ya, Rasulullah datang semuanya pada berdiri. Makanya kita mahalul qiyam, nanti terakhir mahalul qiyam kita berdiri semuanya menyambut kedatangannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah dibuktikan pembacaan maulid tiba, maulid sultan duror semuanya pernah terjadi kalau nggak di sebuah negara India. Ya. Pas mahal qiyam, pas berdiri pada berdiri semuanya, tiba-tiba ada jejak di situ, dikasih pasir, ada jejak kuda di situ, jejak langkah kaki, ya, jejak langkah kaki. Tola'al badru alaina, ya, tola'al badru alaina, tiba-tiba ada jejak langkah di situ. Ternyata Rasulullah hadir bersama kita. Rasulullah menjadi pelipur lara buat kita semua. Di mana Rasulullah bisa hadir ya, di Cipaduk bisa datang, di sana Maulid Kilon bisa datang, di Cidodol bisa datang, di Jakarta bisa datang, di Bogor bisa datang. Ibarat stasiun televisi nyetar TVRI semuanya bisa, semuanya TVR di Jawa Timur bisa, Jawa Tengah bisa, Jawa Barat juga bisa, apalagi dimensinya beda. Kalau udah dimensinya beda, jaringannya lebih menjangkau, jaringannya pasti lebih jauh. Beliau berada di alam gaib, kita berada di alam dunia, otomatis jangkauannya, pantauannya ya luar biasa, lebih mengena, lebih luar biasa, lebih jauh lagi. Makanya kita pecinta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Ya, Hasan bin Sabit, seorang sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau seorang penyair Nabi, penyair. Ya, bahkan dikasih tempat khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mihrabnya untuk menyempurnakan. Jadi syair-syair orang-orang dulu luar biasa. Syairnya itu membuat manusia kelepak. Ibarat laki-laki ngegombal sama bininya, ngegombal sama pacarnya, kadang-kadang membuat kelepak. Udah. Zamannya syair para pujangga, syair orang Arab itu bisa membuat orang pingsan, bahkan bisa membuat orang mati berdiri. Jadi sebelum beradu argumen, sebelum berperang pun mereka adu bacot dulu, ibarat kata adu syair dulu. Syairnya lebih bagus, syairnya lebih luar biasa, bisa mendonkan mental, bisa membuat hatinya ya, bisa membuat hatinya galau, khawatir, bimbang, ragu. Udah. Datang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya para sahabat berdiri menyambut datangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk semua. Rasulullah duduk semuanya. Duduk semuanya. Kecuali satu yang tak duduk. Hasan bin Sabit tidak mau duduk. Ya. Ngelihat, kenapa kau tidak mau duduk? Ya hasbiya ya Allah. Ya, kau tidak melaksanakan imtithalul amr khairan min sulukil adab. Mereka duduk semuanya, kenapa? Karena menjalankan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hasan bin Sabit ini nggak mau duduk. Ya, saya nggak mau duduk ya Rasulullah. Kenapa? Ya, kaifa dzu fahmin wa dzu aklin ya hadzal jamalu wa la yagumu.
Bagaimana kami tidak mau, bagaimana orang yang mempunyai akal dan pikiran mau duduk menyambut bulan purnama yang cahayanya sangat luar biasa. Bagaimana kita mau duduk, kita mau menyambutnya, kita mau melihat rupanya, kita mau berdiri melihatnya, memandang pandangan yang enak. Itu hanya orang-orang yang mempunyai akal pikiran, hanya yang mempunyai kepahaman tertentu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan para sahabat-sahabatnya berdiri terprovokasi oleh Hasan bin Thabit. Ya, kaifatul bagaimana orang yang mempunyai akal, kepahaman, jarohatul jamalu, ya, wala yaqumu melihat keindahan ini, keelokan ini, cahaya ini, tapi tidak berdiri menyambutnya. Itu orang yang nggak waras, orang yang bodoh, orang yang tolol, tidak menyambut Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah orangnya tawadhu, ya, mau tawadhu merendahkan diri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesempatan kita. Makanya di bulan Maulid ini, ya, kita sama-sama memperingati, mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ngaji, ya. Sekarang kita ngaji. Mudah-mudahan istiqomah kita menjadi kebaikan buat kita semuanya. Jadi rahmat dari kita semuanya, rahmat yang Allah karuniakan kepada kita, rahmat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang belum memiliki rezeki Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal thayyibah, yang berkah. Yang belum baik Allah perbaiki, yang belum sukses Allah kasih kesuksesan, yang masih punya hutang Allah tuntaskan, selesaikan hutang piutangnya, yang belum istiqomah Allah kasih keistiqomahan, kebaikan, ketaatan, menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca semuanya biar Allah kasih futuh wal munuh wal rusuh, ya. Allah bukakan hati kita, pikiran kita, sanubari kita untuk menggapai ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma'ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lam wa na'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhib lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, افتح علينا فتوح الآرفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والتعلم والتعليم والاستفادة والإفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والوفاء. أما بعد، قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال واعلم أنه كثير ما يختم بالسوء للذين يتحاولون بالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة والذين يتبعون عراة المسلمين
والذين ينقصون المكيال والميزان والذين يهدون المسلمين ويغشون ويلبسون عليهم في أمور الدين والدنيا والذين يكذبون أولياء الله وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أهوال الأولياء ومقاماتهم من غير صدق وأشبه ذلك من الأمور الشنيعة. Ketahuilah, musannif di sini mengatakan dan Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwasanya banyak Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Yang paling ditakutkan para ulama, para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Fa ya nauzubillahi min dzalik. Salat kita jadi sia-sia, Pak. Puasa kita jadi hampa. Ibadah kita tiada harganya, tiada nilainya, tiada maksudnya, tiada tujuannya. Ngajinya kita percuma, sedekah kita percuma, taatnya kita juga nggak ada manfaatnya kalau seandainya Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya ya ulama, aulia, kekasih-kekasih Allah, mereka banyak minta kepada Allah SWT, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Banyak meminta itu kepada Allah, matikan dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Banyak sebabnya, banyak aspeknya yang menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa di antaranya? Alladzina yata'awanuna bis salatil mafruḍah. Ngapain salat lima waktu? Salat duhur ntar masih jam 1. Masih asik main Mobile Legends, lihat internet, main catur, main gaplek. Benar apa benar? Udah. Bapak-bapak kalau udah main catur lupa waktu. Ya. Mak-mak lagi ngobrol arisan. Oh, udah ngerumpi. Yang di dapur bisa-bisa ditinggal. Betul. Udah lupa waktu, udah lupa sama Allah, udah kadang-kadang sholatnya ketinggalan. Aduh, asik ngerumpi, Pak. Bapak-bapak asik main gaplek, anak asik main catur. Anak-anak muda asik mabar, main gempar. Gampangin sholat lima waktu, sholat yang diwajibkan oleh Allah SWT, salah satu yang menyebabkan mati su'ul khotimah. Kira-kira siap nggak kita melaksanakan sholat lima waktu? Siap mengerjakan sholat lima waktu tepat waktu? Siap melaksanakan sholat lima waktu berjamaah? Benar, yakin, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Awas yang gampangin sholat lima waktu matinya su'ul khotimah. Yang gampang ya. Kira-kira tadi sholat subuh semuanya nggak tadi? Coba yang nggak sholat subuh, coba angkat tangan, coba ada nggak yang nggak sholat subuh? Kecuali perempuan yang lagi dalam bulan. Ya, yang anak-anak nggak sholat nggak nih? Kira-kira sholat nggak? Oh, alhamdulillah pada sholat semuanya. Nggak ninggalin sholat lima waktu. Alhamdulillah. Berkah. Ya, berkah istiqomah di jalan Allah Subhanahu. Kadang-kadang ngapelin pacarnya, jemput istrinya tepat waktu. Kenapa? Kalau nggak tepat waktu diomeli. Benar apa benar?
Benar benar. Giliran azan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala entar nggak kelar kan beres-beres. Benar benar. Benar benar. Udah mulai sekarang jangan ngeremehin sholat 5 waktu. Nah, yang ngeremehin matinya suul khotimah. Matinya dalam keadaan tanpa iman, tanpa Islam. Alhamdulillah ini. Ya. Di antaranya juga wazakatil wajibah, tidak membayar zakat. Orang kaya duitnya banyak, miliaran bahkan triliunan, sedekah kagak pernah. Zakat apalagi? Giliran duit pajak, di luar negeri. Benar apa benar? Nggak mau bayar pajak. Nggak mau bayar pajak aja nggak mau, apalagi zakat. Benar apa benar? Benar apa benar? Inilah. Padahal zakat itu wajib kepada orang muslim yang lebih dalam hartanya. Lebih hartanya, lebih duitnya, maju usahanya yang dizakati biar berkah hartanya. Makanya salah satu yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang nggak mau bayar zakat pada waktu kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Makanya salah satu yang menyebabkan matinya dalam keadaan suul khotimah. Saya naudzubillahi ini udah punya duit, ditimbun, dikumpulin sampai miliaran, udah beliin kontrakan, dibeliin tanah lagi, dibeliin ini, beliin itu sampai mati, hartanya masih banyak tuh. Tapi zakat kagak pernah bayar. Naudzubillahi min dzalik. Ya Rabbi, saya awas, hati-hati di sini. Ya. Walladzina yattabi'una auratal muslimin, yang mata-matai mengungkit-ungkit pengen tahu fudul kipu urusan saudara muslim, saudara muslim lagi nimbrung, mak-mak lagi nimbrung ngomongin suaminya orang, bapak-bapak lagi nongkrong ngomongin bininya orang, ngomongin janda. Itu janda bening banget ya, anaknya baru satu. Benar apa benar? Bapak-bapak mah senang ngomongin janda. Ya, emak-emak kalau sama janda musuh banget dah. Kalau udah tahu janda, apalagi jandanya bening lagi. Dimusuhin lawan mama. Gawat, bahaya, jadi bahan omongan mulu. Ini menyebabkan mati suul khotimah, ngomongin orang lain. Mau dasar janda kegatelan. Benar apa benar? Ya Allah ya Rabbi, awas dijaga omongannya ibu-ibu, dijaga omongannya. Ya. Pak, Bu, kalau seandainya kita melewat di jalan, kita melihat maaf-maafkan, kadang-kadang di pinggir jalan itu maaf-maafkan, kadang-kadang dagang apa? Dagang diri, benar-benar. Dagang diri, ya, dagang diri, jual diri. Tapi kita nggak boleh semudah ngatain mereka itu maaf kata. Bahasa kasarnya kita ngomong dasar pelacur. Nggak boleh. Kena hadul qadaf, kita menuduh tanpa bukti. Kita menuduh tanpa bukti meskipun kita benar, kita nggak lihat sendiri.
Kalau dalam bahasa fikih itu persaksiannya kita batil. Nggak sah persaksiannya. Itu masuk haddul qadhaf, menuduh tanpa bukti. Meskipun ingatannya benar, kan kita nggak lihat langsung. Benar. Nggak boleh. Makanya Islam itu pandai menutupi aib orang lain. Ditutupin, jangan diumbar. Ditutupin, jangan dibuka. Kalau dibuka kita yang malu. Kalau dibuka kita yang malu. Malu sama Allah, malu sama tetangga, malu sama teman-teman. Benar. Itulah. Makanya nggak boleh ngurusin orang lain, ikut campur orang lain. Ibarat kata gajah depan mata gede begitu nggak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan jelas. Nih orang, ini manusia akhir zaman. Aib sendiri nggak pernah dibahas, aibnya orang lain ngomongin mulu. Nggak beres-beres. Ibarat kata buku berjilid-jilid, berjus-jus, nggak kelar-kelar, nggak beres-beres, bersambung mulu. Ya, awas, itu salah satu nyebab mati suul khotimah. Ntar matinya ditarik malaikat Israel, ngomongin orang lain lagi. Faya na'udzubillahi min. Di antaranya juga alladzina yang usul bikyala wal mizana, yang kurangin timbangan. Ya, 2 beras kilo, cuma 9 curang. Ya, kurangin timbangan. Beras, gula. Ya, awas. Kalau bisa dilebihin, kasih sedekah sama orang lain. Benar. Ya. Timbangan, apapun modelnya. Mau timbangan air, mau timbangan gula, beras, timbangan apapun. Jangan sampai dikurangi. Salah satu sebabnya yang mati suul khotimah. Takaran, timbangan, semuanya. Awas, hati-hati. Ya, hati. Ya. Dan juga yang orang menipu sesama muslimin. Menipu itu tingkatan bohong. Ya, kalau udah sering bohong berarti biasanya jadi tukang tipu. Kalau tukang tipu berarti bohongnya ya. Asalnya bercanda, dari bercanda timbul bohong, dari timbul bohong timbul tipuan. Kalau udah timbul tipuan nanti bisa jadi maling, bisa jadi koruptor. Ya, kenapa? Karena mau nggak mau tipu itu bohong pastinya. Menipu sesama muslim itu meninggal dalam keadaan suul khotimah. Salah satu sebab yang mati dalam keadaan suul khotimah. Ya. Dan di antaranya juga yang menyebabkan mati dalam keadaan suul khotimah, mencampur adukkan urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama dengan urusan dunia. Nggak boleh. Agama dicampur adukkan dengan dunia itu tidak boleh, kecuali dunia, melaksanakan dunia, mencari dunia untuk jalan menuju akhirat itu nggak masalah. Tapi kalau masalah akidah nggak bisa ditawar-tawar. Ya, biar naik jabatannya yang haram dihalalkan itu nggak boleh. Haram dikatakan haram karena pengen jabatannya naik, karena dapat duit, karena dapat jabatan, dapat kedudukan, jadi dikatakan halal aja dah. Nggak boleh begitu, menyebabkan mati suul khotimah. Salah satunya mencampur adukan antara urusan agama dengan urusan akhirat. Dan juga yang menyebabkan kematian dalam keadaan suul khotimah, yang membohongi wali-walinya Allah. Walinya Allah jangan dibohongin. Ulama-ulama, kiai, habaib, para ustadz jangan dibohongin. Jangan dikibulin, jangan dicandain, takut matinya dalam keadaan suul khotimah. Ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian ada sebagian orang Islam wayu'minuna alaihim bighairi haqqin, nggak percaya adanya walinya Allah,
nggak percaya adanya kekasihnya Allah, bisa-bisa matinya dalam keadaan suul khotimah. Maaf kata, meskipun jidatnya sampai hitam, dia melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak percaya kepada kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, matinya suul khotimah. Fa na'udzubillahi min jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang ngaku-ngaku, ya, ngaku-ngaku apa? Oh, kalau saya sudah menjadi walinya Allah, saya tahu apa yang terjadi besok. Padahal bohongan, padahal cuma jadi-jadian, cuma pengen ibarat kata dikatakan bahwasanya dia orang sakti, orang luar biasa, kebetulan nggak sampai 5 menit lagi ini udah ternyata udah beneran. Ya, nggak sampai ternyata udah beneran. Ternyata apa? Wah, saya wali, saya kasihnya Allah. Allah turunkan ini kepada saya. Coba, yuk. Besok kamu bakal mati. Besok kamu bakal bangkrut kalau sama saya ada di mana. Ternyata benar ucapannya, benar kata-katanya. Ini semuanya. Seakan-akan dia ngaku walinya Allah. Nggak boleh begitu, ya. Ngaku kedudukannya sebagai orang-orang soleh, ya. Ngaku kedudukannya saya walinya Allah, saya kekasihnya Allah, ya. Menduduki kedudukan mereka nggak bisa seperti itu, ya. Dan banyak hal-hal yang lain yang menyebabkan mati dalam keadaan suul khotimah. Itu di antaranya. Makanya semuanya mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, wa min ahwafi ma yakhafu minhu ala sahibi suul khotimah. Dan yang paling ditakuti oleh pelaku seseorang muslim sejati adalah meninggal dalam keadaan suul khotimah. Ya, wal bid'ah fiddin, dan baru dalam hal-hal agama. Kemudian dia menutupi keraguan-raguannya, ya. Wakadzalika ikmaru syarfillah wa rasulihi wal yawmil akhir. Dia ragu terhadap kebesarannya Allah, kebesarannya Rasulullah, kehormatannya Rasulullah, kekuasaannya Allah. Dia ragu wal yawmil akhir, dan pada hari akhir dia tidak percaya dengan hal tersebut. Bukan nggak percaya, ragu. Ya, ragu dengan kekuasaan Allah, ragu dengan Rasulullah, ragu dengan tanda-tanda akhir zaman, yaumul akhir pada hari kiamat, ragu. Nggak boleh seperti itu. Itu menyebabkan mati kita dalam keadaan suul khotimah. Ya na'udzubillahi min. Apalagi nggak percaya surga, nggak percaya neraka, nggak percaya hari akhir. Falyahdharil muslim min dalil ghaya terhadap. Makanya orang muslim sejati hati-hati. Hati-hati dalam mencari guru, hati-hati dalam kajian ilmunya, majelisnya, dakwahnya, perjuangannya, hati-hati. Wala asima min Abdullah illa man rahimah. Tidak bisa, tidak ada yang selamat dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah kasihi, Allah sayang. Mudah-mudahan Allah kasihi dan sayang kita semuanya. Ya. Nah, putusannya Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nas'aluka binuri wajhika, kami mohon dengan cahaya-Mu ya Allah, at-tawaffana muslimin, matikan kami dalam keadaan muslim, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, wa atulhiqna bisolihin, pertemukan kami dengan orang-orang saleh fi afiyatin ya rabbal alamin, dalam keadaan afiat ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Karena hari ini miladnya Agil yang beberapa